Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi. warahmatullahi Kembali lagi di channel Sabina Bertanya. Oke. Nak, tak bawain Ya, tamu loh. Tak bawain temennya bapak loh. Siapa? ada Iya, tak bawain itu. Udah kenal belum tadi? udah Siapa? Siapa? Bu Astri Bu Astri. Dari mana Bu Astri? dari guru pendamping inklusi di SD. Oh, di SD ya. Maaf. Bu Astri gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Perjalanannya ke sini gimana tadi perjalanannya? Lancar mulus sih. Luncur. Semangat, Iya. semangat. Ya, Oke. semangat ketemu Sabrina. Oh, semangat ketemu Sabrina. Alhamdulillah. Baru pertama kali ketemu ini berarti ya dengan Sabrina. Iya, ketemu pertama mungkin lewat videonya ya. Oh, videonya. Sabrina Bertanya. Jadi kita melanjutkan beberapa obrolan yang kemarin Sabrina. Mungkin Sabrina kan pengen tahu di sekolah dasar pada pendidikan sekolah penyelenggaraan inklusi atau pendidikan pada anak berkebutuhan khusus itu bagaimana, ya kan? Iya. Jadi kan biar apa ya wawasan kita juga berkembang. Cuma satu sih Bu yang coba saya mau tanya dulu ke Ibu karena kita kan sesama pengajar lah. Oke. Di tempat Ibu, siswa-siswanya yang istimewa itu kondisinya bagaimana Ibu? Siswanya mungkin cenderung ke intelektual ya. Yang satu tunagrahita, ada dysleksia, ada ADHD, ada Di juga bermacam-macam Bu ya, berbeda-beda ya tiap iya. itunya ya. Yang kondisinya daksa seperti Sabrina ada apa enggak? Eh, tidak ada. Tidak ada ya. Oh, jadi ternyata hampir sama nak. Meskipun apa ya berbeda jenis-jenisnya. Mungkin Sabrina mau tanya sesuatu ke Bu Astri? Kan Bu Astri ada anak inklusi yang berbeda-beda kebutuhannya. Itu gimana? Ya. Tapi yang jelas tantangan tersendiri ya, karena pasti akhirnya dipaksa untuk mempelajari itu dalam waktu yang singkat dengan perbedaan yang banyak ya, banyak artinya tidak satu. Ya. Lalu ada juga harus istilahnya mungkin kreativitas atau bagaimana dia pasti harus menangani itu juga suatu tantangan karena ada yang pasti hadapi bahkan dari usia anak ya kelas 1 SD sampai kelas 6 SD 6 tahun bersama mereka, tapi pada saat awal di kelas 1 itu yang harus banyak sekali yang harus kita lakukan, termasuk bagaimana dia bersosialisasi yang lebih luas. Sebelumnya hanya bersama ibunya atau bapaknya. Nah itu yang harus kita siasati karena akhirnya anak-anak itu tidak hanya bertemu dengan Bu Astri saja, tapi guru yang lain dengan guru yang banyak, mungkin di TK-nya mungkin hanya 1-2 guru. Kemudian dengan teman-teman yang banyak dari kelas 1 sampai kelas 6 dengan lingkungan yang lebih luas, mungkin dengan dengan lokasi yang lebih luas lagi, kemudian dengan keberagaman teman-temannya ya. Itu hanya sebagian. Belum lagi kita harus memberikan pengertian kepada teman-temannya bahwa mungkin dalam menghadapi satu teman ini berbeda gitu ya. Kemudian kita juga harus mengajarkan kepada si anak ada aturan-aturan sosial, bagaimana teman-temannya, bagaimana datang dan bertemu gurunya, gitu ya. Ini kalau sama mamanya dia main ini langsung seperti itu ya, tapi dan guru dia harus sudah izin dulu ini, atau dia berpendapat, misalnya dia begitu saja berteriak, gitu ya. Ada yang belum bisa tenang, macam-macam sekali ya. Ada yang
sekolah itu masih dianggap sesuatu yang membuat mereka takut, ada yang nangis, ada yang nggak menyukai kegiatan di sekolah karena harus mendengarkan duduk manis seperti itu. Apalagi masih kelas 1 ya. Ya. Bu, kan ini videonya tentang kebudayaan. Jadi saya mau nanya, kenapa manusia diciptakan berbeda-beda? Betul ya, Sabrina, Pak sendiri dulu sekali pernah berpikir bahkan begini, Bu Asti itu selalu menghindari, mohon maaf ya, selalu menghindari melihat, mendengar, membaca, menghadapi, datang ke tempat-tempat di mana orang-orang itu berbeda. Bukan karena Bu Asti tidak suka, tapi karena dalam hati kecil Bu Asti kasihan. Ternyata dengan seiring waktu dan lain kita tidak boleh merasa kasihan, tapi kita harus menghargai. Kenapa berbeda-beda ya Bu Asti pun pernah berpikir kenapa ya Tuhan kok maaf Menciptakan ya, berbeda-beda pada makhluknya ya. betul dalam arti kenapa ya Tuhan menyiksa orang itu dengan seperti itu gitu ya. Adalah pikiran-pikiran itu mungkin waktu masih kecil masih kasihan ya seperti itu. Tapi ternyata ada banyak sekali hal dari perbedaan itu apa ya, hikmah mungkin ya, hikmah untuk orang lain, untuk orang itu sendiri, untuk lingkungannya, tapi yang paling dasar semuanya itu untuk mengingat Tuhan, mengingat yang menciptakan, mengingat bahwa kalau kita bisa sempurna ya, sempurna dalam pengertian orang ya, kita tidak tahu sempurnanya Tuhan, kita tidak pernah tahu ya, kita di hadapan Tuhan yang sempurna itu seperti apa, sempurna fisik maksudnya. Kalau kita punya kesempurnaan fisik tapi kita tidak bisa mampu bermanfaat untuk orang lain, itu sama saja dengan cacat. Kalau Ya, pendapat Bu Asti lo menurut Bu ya, Asti ya, artinya kan kalau seperti itu Bu Asti ya, artinya kan sebenarnya Tuhan itu sudah menciptakan sesuatu itu sebenarnya sudah ada porsinya ya, tinggal betul. kita memaksimalkan apa yang Kita punya dimiliki ya. ya, Oh, betul. jadi artinya sebenarnya berbeda itu ya memang itu adalah Anugerah. 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 Kalaupun di dunia ini diciptakan semua sama, bayangkan nah, pohon juga nanti bentuknya kayak manusia, kamu gimana? Ayo. Terus harimau itu jalannya pakai 2 kaki, terus kamu gimana kamu? Tiba-tiba lihat cicak di atas tembok, tiba-tiba dia kayak manusia, kamu nggak teriak kamu itu. Ayo. Jadi memang ada yang mengatakan kan perbedaan itu adalah sesuatu keindahan. Gitu. Jadi kalau dikatakan berbeda ya enggak masalah karena kan memang eh, kalau dikatakan itu rahasia Tuhan mungkin ya memang itu rahasia Tuhan ya Bu Asti ya. Gitu yang kadang kita manusia kalau berpikir terlalu mendalam hal seperti itu nalar kita yang enggak sampai gitu. Sekarang Sabrina sendiri coba lihat jari-jarinya aja ya. Ini ada dalam satu tangan, tapi jari kita tidak ada yang sama loh, ya kan? Kenapa tidak ada yang sama? Tapi ternyata ini saling melengkapi, ya kan? Kalau misalnya semuanya jempol, apa kita selalu menekan sesuatu? Tidak kan ya? Ini namanya ini telunjuk jempol, Iya. jempol tengah, jempol manis ya kan enggak sesuai nanti namanya. Bukan kelingking tapi jempol king kan itu nanti Iya. juga itu. Yang pasti maksud dari apa yang kita punya dan itu satu hal hanya jari saja berbeda. Dari sinilah justru ada kesempurnaan, ya kan? Dari sini kita bisa menggenggam, menulis dan banyak hal gitu loh. Di perbedaan ini menurut Asti, Bu Asti, perbedaan itu justru untuk mencapai kesempurnaan. Kesempurnaan apa ya? Mungkin kesempurnaan ibadah, kesempurnaan kita memahami kita ini sudah mampukah bermanfaat buat orang lain, ya kan? Kalau anggap begini, mungkin Bu Sabrina nggak bisa berjalan, itu mungkin
kesempurnaannya Sabrina. Kesempurnaannya Bu Asti, kalau Bu Asti bisa menolong Sabrina, mendorong Sabrina dari satu tempat ke tempat lainnya, itulah kesempurnaannya Bu Asti. Jadi kesempurnaannya Sabrina itu memenuhi kesempurnaannya Bu Asti. Indahnya kebersamaan. Indahnya perbedaan. Oh, indahnya perbedaan. Ah, iya, Ya. ini. Terus kan perbedaan itu indah. Mm-mm, Lalu mengapa mm-mm. kok banyak orang yang sulit menerima perbedaan? Betul, betul. Banyak orang yang tidak mampu menerima perbedaan, ya kan? Tapi kalau pasti rasa itu adalah eh, tingkatan kedewasaan ya. Maksudnya begini, Sabrina. Pada saat seseorang itu punya banyak pengalaman, punya banyak ilmu, seharusnya dia lebih tahu ada banyak perbedaan yang bisa dia terima. Kalau dia sempit pandangannya bahwa yang baik itu yang sama, mungkin gitu ya. Yang podo mbek aku itu baru apik. Nah, itu saya rasa pandangan yang sebenarnya. Mungkin dia belum punya banyak pandangan yang lain, atau dia belum bisa melihat sesuatu yang baik pada perbedaan itu. Ya. Saat Sabrina jalan, ketemu sama poster, sama pamflet di jalan, Sabrina tertarik saat warnanya sama atau yang macam-macam. Berwarna-warni. Nah, artinya kan sebenarnya kan bisa jadi kan karena rasa syukurnya dia itu yang kurang, atau ya itu tadi Bu Astrid bilang kan dia belum bertemu dengan orang-orang yang ini loh kayak seperti ini, atau mungkin oh berbeda itu belum tentu kok apa eh, tidak baik atau apa, karena selama ini ya dia cuma berada di lingkungannya yang seperti itu sehingga kurang. Itu yang kita juga sebenarnya, saya Bu Astri juga sebenarnya lagi sedang melakukan kampanye tidak ada perbedaan ya Bu ya. Betul, Semua di itu sekolah, indah, betul. saling itu. Makanya kita di apa ya Di di sekolah sekolah inklusif. penyelenggara itu pasti kita berusaha untuk menyamaratakan antara siswa reguler dengan siswa yang memiliki kebutuhan itu agar apa ya, biar indah, biar semua berjalan dengan baik, Saling melengkapi. saling melengkapi. Jadi walaupun kita berbeda, tapi tetap punya peluang yang sama. Kalau kita berbeda punya peluang yang sama, gimana Bu Asti? Tentu Apakah saat saja. kita berbeda kita masih Betul, punya peluang yang sama betul, apa enggak? betul. Peluang itu ya, peluang itu akan jadi beragam dan bisa difasilitasi kalau kita hanya melihat peluang itu dari sisi yang sempurna, jelas kita tidak punya peluang, ya kan Sabrina? Kalau Sabrina melihat bahwa peluang orang berlari untuk menuju satu tempat ke tempat lainnya itu dengan menggunakan kaki, Sabrina nggak punya peluang itu, ya kan? Tapi kalau Sabrina melihatnya sebagai peluangnya bahwa berpindah satu tempat ke tempat lain, Sabrina bisa. Kenapa? Sabrina punya fasilitas, ya kan? Pekerjaan yang lain, tidak harus dengan kakinya. Jadi pandanglah peluang itu dari sisi yang berbeda-beda. Nah, kita berbicara tentang berbeda kan ya. Nah, dengan kita melihat sesuatu dari sisi yang berbeda, dengan cara yang berbeda, dengan ide yang berbeda, itu akan sempurna. Orang yang tidak bisa melihat perbedaan, dia akan terpaku pada satu hal, dua hal, dan selesai sudah. Ya kan? Itu Sabrina gunanya perbedaan. Ya. Sabrina jelas berbeda dengan Bu Asti dalam berpikir. Mungkin Bu Asti, tadi Bu Asti cerita, Bu Asti menggunakan handphone mungkin hanya untuk Berkomunikasi. menelpon orang lain dan berselfie. Tapi Sabrina bisa menggunakannya untuk menyampaikan idenya kepada orang lain, ya kan, sesuatu yang luar biasa. Berbeda dengan Bu Asti. Nah, ini loh perbedaan yang baik. Ya. Sederhananya juga sama seperti ini. Kalau kita mau berdebat tentang perbedaan, apakah sama dan enggaknya, itu sama seperti saat kita melihat angka 6 atau angka 9. Dari satu sisi, Sabrina bisa jadi mengatakan ini angka 6.
Tapi kalau Pak Kilmi dari sisi yang lain, ini angka 9. Dan kalau dikatakan apakah semua perbedaan itu ada peluangnya? Ada. Tinggal sebenarnya itu bagaimana kita memaknai atau kita mau mencari Mensiasati tahu ya. tentang peluang tersebut. Contoh saja sekarang, eh, siswa berkebutuhan khusus tidak hanya harus berada di maaf ya sekolah yang pinggir atau yang apa dan yang Sekolah lainnya. khusus Tapi ya. sekarang sudah ada di tengah kota pun ada yang penyelenggara juga ada. Artinya kesempatannya sama. Bahkan beberapa yang terbaru sajalah. Salah satu menteri kita kan juga ada yang tunawicara ya Bu ya. Salah satu menteri yang penggerak itu loh, yang menteri muda yang awal-awal itu kalau tidak salah ada satu Oh yang ya. dia itu wicara. Saya lupa namanya siapa. Oh Ada ya. itu. Nanti coba kita search ya. Kemudian beberapa stasiun televisi sekarang sudah menggunakan untuk penyampaian berita itu tidak hanya dengan seorang anchor atau seorang yang membicara itu, tapi kan juga sudah ada bahasa isyarat, ada itunya. Artinya, loh, ternyata siswa orang yang dengan kebutuhan khusus saat dia melalui hambatan di bicara, dia bisa menjadi translator untuk teman-temannya yang menggunakan bahasa isyarat. Jadi kan sebenarnya peluang itu ada. Hanya kadang kita malu Oke. untuk mau tampil, kita malu untuk menggali diri, kita malu untuk bertanya. Kadang mungkin seperti itu ya Bu Astri ya, banyak ya dari kita juga sendiri kan, oh kita punya kemampuan ini, tapi saat kita harus tampil di depan umum itu, Menyampaikannya. aduh aku malu, Bu izin nanti kalau ditertawakan sama orang bagaimana dan yang lainnya. Ya itu namanya tantangannya. Nah, dari situ kita bisa menunjukkan, oh ternyata ada perbedaan. Dulu orang pasti akan bertanya, musik pop itu enggak bagus gitu kan, karena dulu Dangdut musiknya juga ya. jazz, Ya. ya kan? Akhirnya mulai muncul dangdut apa dan yang lainnya. Nah, kan perbedaan itu. Sama juga alat musik, semakin berbeda, tapi pas selaras, nadanya kan jadi enak. Sangat. Jadi kesempatannya sama, gitu. Oke. Pertanyaan terakhir nih. Oke. Bagaimana kita menyikapi suatu perbedaan? Pasti gimana? Menyikapi suatu perbedaan. Iya. Ya, menurut Pasti gimana? Satu yang harus kita punya dulu adalah menghargai. Satu yang awal dulu langsung menghargai, hargai dulu. Oh, itu berbeda. Kemudian apa yang bisa kita lakukan? Jangan belum sudah, oh gak podo mbak aku, gak sesuai, selesai. Yang pertama adalah terima dulu, hargai dulu, mati dulu, kemudian berpikir positif bahwa dari yang berbeda ini nanti aku akan mendapatkan sesuatu yang hebat, yang manfaat buat saya. Dan salah satu istilahnya promonya sekolah inklusi itu adalah bahwa setiap orang mampu menghadapi perbedaan. Artinya anak-anak yang tidak berkebutuhan khusus mampu menerima temannya yang berkebutuhan khusus. Begitupun anak-anak yang berkebutuhan khusus, mereka harus menerima dirinya, menerima mindset yang buruk itu harus segera dihilangkan, karena aku bisa juga sama teman-temanku yang lain beraktivitas, belajar, mencapai cita-cita, ya kan, dengan banyak teman yang mungkin tidak berkebutuhan khusus, kamu akan punya lebih banyak ide. Sama dengan teman-temanmu yang mungkin tidak berkebutuhan khusus, mereka akan punya ide-ide. Misalnya, oh Sabrina enggak bisa berpindah tempat kalau tidak dibantu, ayo kita bantu. Dari situ akhirnya timbul banyak hal lagi, banyak hal yang positif gitu ya. Jadi makna perbedaan itu sangat dalam ya Bu Astrid ya, untuk sesuatu untuk agar bisa saling melengkapi itu sangat menjadi indah, menjadi ya, yang berbeda tapi menjadi ya, kemalan berbeda kita ya, saling melengkapi kan ya, bahwa yang sempurna belum sempurna juga
yang tidak sempurna belum tentu bisa berekspresi. Itu digabungkan menjadi sempurna. Pasti kalau semisal nanti kita undang lagi, nggak kapok ya? Jangan ngobrol. Oke, mungkin nanti kita akan banyak berbincang-bincang lagi ya dengan Bu Astrid Kaina. Sebenarnya Bu Astrid itu banyak sisi yang lain ya, Nak, yang belum diceritakan. Banyak hal yang mungkin bisa kita kulik karena Bu Astrid sendiri itu ternyata dia senior saya juga di kebun. Jadi mungkin nanti bisa saling tanya. Beliau juga alumnus dari satu jurusan psikologi, meskipun berbeda kampus tapi dia juga sama di bidang hal itu. Jadi nanti kita bisa banyak hal lah yang kita bisa ungkap bareng dengan Bu Astri ya. Oke. Ya semoga Oke. Bu Astri bisa memberikan sesuatu yang baik ya. Oke, terima kasih Bu Astri sudah meluangkan waktunya. Terima kasih Sabrina, sangat kesempatan Bu Astri sudah datang. Rujak buah itu enak juga saat buahnya juga banyak, iya kan? Macam-macam ya. Musik itu juga enak saat dia sudah menjadi satu arrangement yang bersama. Jadi Isinya semua dunia ini tentang perbedaan. ya Ya. gitu. Oke, Sabrina silakan ditutup. Oke. Makasih yang udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.